tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kala mentari masih berada di peraduannya, Allah mau tersentak tak berdaya menahanmu lebih lama. Jerit kekalahan dan kemarahan merobek keheningan. Kuasa iblis telah dikalahkan. Sorga dan bumi pun bersorak-sorai merayakan kemenanganmu. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Raja di atas segala raja telah bangkit dan kalahkan maut. Belenggu dosa telah dipatahkannya. Kebangkitanmu jadikanku pemenang
atas kuasa dosa. Kebangkitan-Mu memberikanku harapan akan hari esok. Kebangkitan-Mu halau segala takutku, sebab ku tahu Kau hidup dan akan selalu menyertai-Ku. Kebangkitan-Mu selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Ku mau cinta Kau sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang ada di rumah semuanya. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah Paskah. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita memuji Allah kita melalui pujian ini, bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dia mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu. Dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu dan Tuhanku. Adik-adik, lebih sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, Engkau sahabat Tuhan. Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku
sahabat bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau sahabat bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami mau memulai ibadah kami. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita bersuka cita. Karena apa? Karena ada kabar baik bagi kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus mati, tetapi Dia tidak akan mati selamanya, tetapi Dia bangkit dan naik ke surga untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita naikkan ke pujian ini, Yesus disalib. Ayo, lebih suka-suka kita naikkan pujian ini. Yesus disalib, Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus disalib. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita maut dikalahkan. Ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus tercurah. Amin. Semua bertepuk tangan. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah lebih sungguh-sungguh ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari
boleh minta tolong kepada papa mama dan supaya dikirimkan melalui rekening atau QR yang akan ditampilkan di layar televisi adik-adik. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati tangan kami yang memberi, dan memberkati orang tua serta usahanya, supaya persembahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menolong memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Kita naikkan pujian adik-adik sambil memberikan persembahan. Ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darah anak domba. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta live. Mari sediakan hatinya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak, tetap ku ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak, sekali lagi ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu
untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga Engkau rela berkorban, Engkau mati di kayu salib, dan pada hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Shalom adik-adik semua, puji nama Tuhan Yesus. Kita pada hari ini kembali merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan yang membawa sukacita bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sebab Tuhan Yesus tidak lagi ada di antara orang mati, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit, haleluya. Nah, pagi hari ini Kalev akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pengorbanan Yesus Selamatkan Jiwaku. Oke, sama-sama kita katakan ya, pengorbanan Yesus selamatkan jiwaku, haleluya. Nah, adik-adik semua yang ganteng, yang manis, yang pastinya sudah mandi ya, sudah sikat gigi, yang sedang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang pertama Bu Life mau menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, ya, Allah menciptakan dunia ini dengan begitu indah dan sempurna. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan bulan, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan di darat, ya, tumbuh-tumbuhan di air, ya, ada berbagai jenis hewan di air, hewan di udara, ya, berbagai jenis hewan di darat, semuanya begitu indah dan begitu sempurna. Nah, terlebih ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yaitu manusia, ya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan dengan begitu sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan supaya Adam dan Hawa hidupnya memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Allah begitu mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi apakah Adam dan Hawa setia kepada Tuhan? Nah, kalau kalian membaca dalam kitab Kejadian pasal 3, kalian akan melihat bahwa manusia yang adalah gambar dan rupa Allah ternyata lebih mendengar bisikan iblis. Ya, mereka melakukan apa yang dibujuk oleh iblis, yaitu melanggar firman Tuhan. Mereka makan buah terlarang itu, buah terlarang yang ada di Taman Eden, yang Tuhan perintahkan ini tidak boleh disentuh, apalagi dimakan, gitu ya. Tapi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak lagi sempurna. Ya, mereka tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Mereka tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan dengan begitu mesra seperti seorang anak dengan seorang bapaknya. Mengapa? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ternyata setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia berikutnya, yaitu anak-anaknya Adam dan Hawa, cucu-cucunya Adam dan Hawa, sampai kepada manusia yang ada zaman sekarang nih. Ya, semua manusia ternyata sampai sekarang lebih senang berbuat dosa daripada melakukan perintah Tuhan, ya. Nah, hari Jumat kemarin kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita menghayati kembali betapa tersiksanya Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus dihina, direndahkan, dicaci, dipukul, ya, dipaksa untuk membawa kayu salibnya sendiri, sampai kemudian kedua tangannya dipakukan pada kayu salib. Ya, sangat menderita sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, nah adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus kok mau ya mati di kayu salib? Tuhan Yesus kan gak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus justru mengampuni orang-orang yang sudah menghina Dia.
Ya, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang sudah mengata-ngatai dia. Ya, tapi ternyata Tuhan Yesus tetap setia, mengasihi semua manusia hingga dia mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, hari ini Kak Live bawa ini nih, coba bisa dibaca nggak tulisannya? Ayo, bisa dibaca tulisannya? Ya, tulisannya apa nak? Manusia, ya, tulisannya adalah manusia. Nah, ini memang bukan manusia, tetapi Bu Live mau menggambarkan demikianlah manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan, bersih, tidak ada noda, masih kudus. Ya, kudus artinya suci, belum ada dosa yang mereka perbuat. Mereka begitu kudus, mereka bersih, hatinya bersih, mereka dekat dengan Tuhan setiap hari. Nah, tetapi ya, manusia tidak mau menjaga kehidupannya. Manusia tidak mau mentaati firman Tuhan. Sehingga dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan Allah begitu mengasihi manusia, makanya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, lalu Tuhan Yesus setelah dewasa melakukan berbagai mujizat supaya semua orang percaya kepada Allah, supaya semua orang berbalik kepada Allah, tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi ternyata ya, manusia terus saja berbuat dosa. Manusia terus saja berbuat dosa. Mereka membuat hidup mereka yang tadinya bersih menjadi kotor. Nah, lihat nih ya. Seperti ini ya, seperti inilah hidup manusia. Sekarang Bu Live akan taruh sesuatu yang membuat air ini menjadi kotor. Ya, lalu manusia berbuat dosa lagi. Ada yang berbohong, ada yang mencuri, ya. Lalu ada yang suka pukul-pukul temannya. Ada lagi yang suka melawan orang tuanya. Ya, wah, ada yang lebih serem lagi nih, suka membunuh orang lain. Waduh, Tuhan sedih sekali melihat manusia yang terus-menerus hidup di dalam dosa, yang membuat hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, wah, airnya semakin kotor. Kenapa? Karena dosa manusia semakin banyak. Manusia menjauh dari Tuhan. Manusia lebih senang berbuat dosa. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terus saja berbuat dosa dan terus saja berbuat dosa. Ya, lihat, seperti inilah hidup manusia, menjadi kotor karena dosa. Nah, Allah sedih sekali melihat keadaan manusia, sebab Allah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Apa artinya, Nak? Artinya adalah manusia akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Kalau manusia tidak bertobat, maka semua manusia akan dihukum di penghukuman yang kekal, yaitu di api neraka. Wah, ketika Allah melihat hidup manusia yang semakin kotor, Allah sedih sekali. Ya, coba buat wajah sedihnya gimana? Ya, Allah sedih sekali lihat manusia yang berbuat dosa. Mengapa Allah sedih? Karena Allah sayang sama manusia. Allah mencintai manusia. Allah mau supaya manusia bertobat. Allah mau supaya manusia selamat.
tidak dihukum. Nah, oleh karena itu, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang tidak sebagai raja yang, "Hei, aku raja yang hebat." Tidak, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi seorang anak manusia. Dia lahir di kandang domba, dia menjadi manusia sama seperti kita, sama seperti kamu dan saya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Nah, ini Bu Life bawa kayu salib nih, ya. Ini adalah salib, ya. Ini adalah kayu salib, seperti inilah kayu salib Tuhan Yesus. Ya, memang sih ini bukan kayu salib yang dipakai waktu Tuhan Yesus meninggal, ya. Tetapi ini adalah salib seperti yang dikenakan, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia ditangkap, dia dihina, dia diadili, ya. Dia dipukul, dia diludahi, dia ditendang, diinjak. Wah, dia dicambuk, ya. Padahal ada seorang gubernur, ya, namanya siapa? Pilatus. Dia bukan orang Israel, tapi dia mau tolongin Yesus, dia mau bebaskan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Israel waktu itu tidak mau. Mereka mau supaya Tuhan Yesus disalibkan. Waduh, jahat sekali ya manusia pada waktu itu, ya. Tuhan Yesus yang tidak berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, tetapi Tuhan Yesus diperlakukan seperti seorang yang jahat, diperlakukan seperti orang yang berdosa, supaya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia disalibkan dan kematiannya akan menebus kita. Kematian Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, seperti ini ya adik-adik ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu kematian Tuhan Yesus menyucikan manusia dari dosa, ya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menyucikan kita dari dosa, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan manusia ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup manusia. Ya, sekarang airnya tidak kotor lagi, sudah bersih. Demikian halnya dengan manusia. Kalau manusia mau menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, nah inilah alasan mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Sebab hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa kita dapat diampuni. Hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya, kamu, papa mama, bahkan pendeta, ya, semua manusia kita dapat diselamatkan hanya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus baik sekali ya. Tuhan Yesus sayang sekali. Tuhan Yesus mau supaya kita semua diselamatkan. Ya, nah hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, Hari Raya Paskah adalah hari raya di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apakah Tuhan Yesus mati terus? Tidak dong. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari keberapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia bangkit dan dia hidup
untuk selama-lamanya. Nah, ini artinya bahwa Tuhan Yesus sekarang ada di kerajaan sorga, Tuhan Yesus ada di tempat ini, Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Kalau engkau mau buka hati kepada Tuhan Yesus, ya. Adik-adik semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi melalui perayaan Paskah hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus telah menyelamatkan jiwa kita. Pengorbanan Yesus selamatkan jiwaku dan selamatkan jiwamu. Ya, sehingga Tuhan Yesus sekarang juga sudah bangkit dan Ia mau supaya kita hidup di dalam kemuliaannya. Supaya hidupmu dan hidup saya hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pada pada kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-7 berkata, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, Dia telah mengalahkan maut, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan lagi suka melawan mama, jangan lagi suka mengucapkan kata kotor, jangan lagi suka bertengkar dengan adik, bertengkar dengan kakak. Tetapi biarlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah bangkit demi keselamatan jiwamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga hidup kami akan dipulihkan, hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kadang-kadang masih suka melawan orang tua, kadang-kadang masih suka mengucapkan kata-kata kotor, kadang-kadang masih suka bertengkar dengan adik atau kakak, bahkan dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biarlah hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dia penolongku, dan Dia hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji, oh, Dia tak menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penolongku, darah-Nya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin,
guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Paskah, Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberkati.